arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik kawan-kawan, alhamdulillah segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya kawan-kawan dirahmati Allah, materi kita hari ini mengenai 3 kunci ya agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat itu ada 2 jenis, syafaat musbitun dan manfiatun. Yaitu syafaat yang pertama itu syafaat yang telah ditetapkan. Syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Syafaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah syafaat yang diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Adapun syafaat yang belum ditetapkan adalah syafaat yang sifatnya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Syafaat dari para malaikat, syafaat dari teman kita, syafaat dari anak-anak kita, ya. Itu juga memberikan syafaat. Teman-teman kita itu akan memberikan syafaat juga. Tapi semuanya itu atas izin Allah. Karena wa may yashfa'u indahu illa bi'idznih. Dan tidaklah syafaat itu di sisi Allah melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, Nabi Muhammad SAW salah satu yang harus kita lakukan agar kemudian kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Ya, ada 3 yang harus kita pegang kuncinya itu. Ya, kuncinya ini nggak bisa kita pisah ya, nggak bisa kita pisah. Ya, kuncinya ini harus benar-benar kita jaga selama kita hidup di dunia ini. Ya. Bentar. Yang pertama, syarat kita mendapatkan syafaat Nabi itu pertama adalah kita harus berakidah sebagaimana akidahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa ditawar-tawar, ya. Akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akidah yang menjadi pegangan para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada kita semua pada hari ini. Ya. Maka jangan sampai kita kemudian setelah mengucapkan la ilaha illallah, kita menodai kalimat tersebut dengan perkara-perkara yang sifatnya tahayul dan khurafat. Karena syarat mendapatkan syafaat Nabi yang pertama ini adalah memiliki salimul akidah. Akidah yang bersih, akidah yang steril. Dari apa tadi? Dari tahayul, dari khurafat yang menjamur di tengah kehidupan kita, di tengah umat Islam ini. Ya, di tengah umat Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti saat ini ya, ana lagi di rumah yang di dekat kebun ya. Ini lagi di tengah hutan kawan-kawan. Ya, Ustadz. Halo? Ya, Ustadz. Nah, ini lagi di tengah hutan ini. Waduh, ngapain di sana Ustadz itu? Ya. Tempat bersemedi. Waduh, tempat bertafakur. Indahnya sepi. Tempat belajar lah bahasanya. Jadi orang-orang yang akidahnya bersih, dia nggak akan takut dengan tempat-tempat yang seperti ini. Karena apa? Kalimat la haula wala quwata illa billah itu memang menguat, menancap di dada dia, di sudur dia. Ya. Tempat apa? Jadi dia tidak punya rasa takut kepada apapun kecuali kepada Allah.
Ya. Khauf itu ada dua. Pertama khauf tabi'i sama khauf i'tiqadi. Kalau kita takut dengan perkara-perkara yang sifatnya tahayul dan khurafat seperti penampakan dan lain sebagainya, itu takut yang sifatnya i'tiqadi. Berarti kita meyakini ada sesuatu yang dapat mendatangkan mudarat kepada kita selain Allah. Ya, itu takut i'tiqadi. Khauf i'tiqadi itu nggak boleh ada di dalam diri kita. Tapi kalau khauf tabi'i itu masih dibolehkan. Seperti takut hewan buas, takut kena begal sehingga kita berwaspada, itu takut tabi'i. Ya, tidak menyentuh ranah akidah. Tapi khauf i'tiqadi, kita seperti takut dengan segala sesuatu yang sifatnya tahayul dan khurafat di tengah masyarakat ini. Nah, itu khauf i'tiqadi yang dapat menodai salimul akidah kita, dapat menodai akidah kita. Ya. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kita merasa takut dengan sesuatu, ingin mewaspadai dari segala bentuk bahaya, ya, gangguan makhluk, maka kita cukup membaca dua doa yang harus kita baca gitu setiap pagi dan petang kita, atau ketika kita datang ke tempat yang baru, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dua doa ini harus terus kita dawamkan. Dan bukan sekedar kita baca, tapi juga harus kita yakini isinya itu gitu loh. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kita ketika kita yakin bahwa Allah menjaga kita. Ya, kita berlindung dengan kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk nyata maupun makhluk astral bahasanya. Nah, itu harus dengan keyakinan penuh. Tidak boleh kemudian, ya, kita meragukan kalimat tersebut. Ya, ini akidah, ya. Bersihkan akidah kita dari segala bentuk tahil dan khurafat. Jauhi segala sesuatu yang sifatnya prediktif. Seperti misalnya, ya, mempertanyakan rezeki ke depan bagaimana, mempertanyakan jodoh ke depan bagaimana kepada orang, misalnya kepada dukun-dukun berkodok ustadz yang bertebaran di tengah umat saat ini, ya. Apalagi di TikTok ini, ya. Waliyadzubillah. Ini bentuk apa, ya? Bentuk khurafat itu, ya. Yang dapat mengancam akidah kita, ya. Dapat menodai akidah kita. Ini kunci yang paling pertama untuk mendapatkan syafaat Nabi. Itu kenapa Nabi Muhammad SAW meminta pamannya Abu Talib itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah agar itu bisa menjadi hujahku di hadapan Allah, wahai pamanku. Tapi karena pamannya itu punya rasa udah enak sama keluarganya, ya, tidak mau mengucapkan itu. Nah, inilah bahayanya virus tidak enakan tuh kawan-kawan. Kita ingin mengingatkan keluarga kita, tidak enak kita gitu kan. Ya, itulah yang menyebabkan pamannya Nabi Muhammad SAW itu apa? Masuk neraka, Abu Talib. Ya. Nah, ini anak ingin sedikit nyelip, ya. Inilah perbedaan kita dengan Syiah. Syiah itu menganggap bahwa Abu Talib itu Islam, dia hanya bertaqiyah, ya. Jadi taqiyah itu menampakkan kekafiran, menyembunyikan keimanan. Itu dilakukan oleh Ammar bin Yasir dan dilakukan oleh Abu Talib. Kalau kita Ahlus Sunnah hanya mengakui apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir, tapi kalau Abu Talib tidak, ya. Kalau Abu Talib tidak, ya. Beliau tidak mau mengucapkannya, ya. Nah, ini khilaf tadat di antara kita Sunni dan Syiah, ya. Di antara khilaf tadat kita dengan mereka. Ini juga bantahan untuk orang-orang Kristen yang selalu menuding teman-teman kita Ahlus Sunnah yang ikut di debat lintas agama ini, mengatakan bahwa wah, kayak ana misalnya kan disebutnya ustadznya taqiyah, enggak paham taqiyah dia, ya. Jadi taqiyah itu menyembunyikan keimanan, keimanan, menunjukkan kekafiran, ya, pura-pura kafir lah, seperti itu, demi tujuan tertentu. Ini juga dilakukan oleh saudara kita Muslim di Andalusia awal-awal keruntuhan Islam, ya, di masa itu. Jadi saat itu umat Islam kan disuruh memilih, ya, tinggalkan tanah Spanyol atau dibaptis. Nah, di antara mereka tuh kemudian karena hubbud dunianya mereka memilih untuk dibaptis secara inkuisisi, ya, secara berjamaah saat itu. Umat Islam yang memilih bertahan karena apa? Mereka banyak harta di sana. Rugi mereka meninggalkan harta dunia mereka. Cuman mereka sampai rumah bertobat gitu loh. Mereka sholat. Nah, ketahuan loh oleh raja Spanyol di masa itu
kemudian diputuskan aliran air ke rumah-rumah kaum muslimin saat itu. Dan mereka bertayamum. Ini sejarah sedikit ya tentang taqiyah di tengah umat Islam ya. Jadi taqiyah itu ketika posisi kita tuh memang terdesak masalah nyawa gitu ya. Dan sekarang kita ahlu sunnah nggak boleh. Karena kita saat ini mayoritas ya umat Islam, dan umat Islam secara keseluruhan sudah bertambah. Untuk apa kita taqiyah? Kita tidak dalam keadaan terancam saat ini. Khair. Jadi ini pertama, salimul akidah kita dijaga. Tahayul dan khurafat itu harus kita lawan. Tidak boleh kita masukkan ke dalam diri kita ya. Kalimat la ilaha illallah itu harus sempurna kita amalkan ya. Segala sesuatu itu sudah pasti di bawah kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Khair. Kemudian kunci kedua agar kita mendapatkan syafaat Nabi adalah beribadahlah sebagaimana beribadahnya Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat ibadah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu nggak ada yang memberatkan umatnya. Ya, justru banyak Muslim ya. Ya, kalau saya sebut ini adalah orang-orang yang menyelisih ahlus sunnah, menyelisih sunnah Nabi itu, ya, mereka banyak membuat perkara-perkara baru dalam hal ibadah, yang justru itu memberatkan. Para ulama menyebutnya dengan istilah bid'ah, ya, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang berlebihan, ya, di luar apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya tidak ada yang berat dalam agama Islam nih. Kalau kita memang masih mau, ya, stay on the track dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW itu didatangi seorang pemuda ya, bertanya tentang Islam. Apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, antashhadu an la ilaha illallah. Ya, engkau mengakui ya. Jadi ini makna syahadah kawan-kawan ya. Makna syahadat ini kan menjadi syubhat di kalangan orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai penggiat tasawuf, ya, penggiat tarekat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika diterjemahkan itu, aku bersaksi. Lalu orang ini mengatakan, apakah engkau pernah menyaksikan Allah secara langsung? Inilah bentuk kejahilan mereka. Ya, syahadah itu artinya enggak menyaksikan bizahir secara langsung, enggak. Syahadah itu adalah pengakuan. Makanya ijazah anak kan disebut syahadah. Ya. Syahadah matan ini, syahadah matan itu dan lain sebagainya. Pengakuan makna syahadah itu. Ya. Cuman memang di Indonesia makna syahadah itu ya lebih dekat, lebih masuk diartikan dengan bersaksi. Walaupun diartikan sebagai kata bersaksi, sebenarnya nggak salah juga. Karena bagi kawan-kawan yang kuliah hukum, jurusan hukum pasti pernah mendengar istilah saksi ahli. Pernah dengar nggak, Rian? Iya, Ustaz. Dalam dunia Saksi pengadilan ahli. itu kan ada istilah saksi ahli. Saksi ahli Benar-benar. itu adalah berbeda dengan saksi mata, tapi dia menguasai objek yang sedang dibahas saat itu. Nah, kita adalah saksi ahli. Itu kenapa kemudian Allah katakan fa'lam, maka ilmuilah la ilaha illallah. Kita disuruh mengilmui makna la ilaha illallah itu, sehingga kita menjadi saksi ahli. Itu kemudian masuk juga kalau diartikan bersaksi. Ya, kita sudah melihat nih ayat-ayat qauliyah Allah, ayat kauniyah Allah. Ayat qauliyah Allah adalah Al-Quran. Ya, yang kita pegang mushafnya, kita baca setiap hari. Itu ayat qauliyah. Sudah cukup kita mengenal Allah ketika membaca itu, memahami maknanya. Ayat kauniyah Allah kita lihat di sekitar kita ini. Ya, nggak usah jauh-jauh kita mau melihat kekuasaan Allah, kawan-kawan, naik ke puncak gunung tertinggi, terus melihat ke bawah, baru kita mengatakan, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah. Tidak perlu. Cukup kita masuk kamar, minjem meja rias istri, berkaca kita di meja rias istri itu, lihat tuh diri kita itu. Lihat biji mata kita, Allah Ustaz. Lihat mata kita, lihat telinga kita, lihat mulut kita yang bergerak. Ya.
Lihat hidung kita yang masih bisa menghirup, lihat telinga kita yang masih bisa mendengar. Dan lihat kulit kita, daging kita ini yang dari dalamnya tuh ada bermiliar kali ya sel-sel saraf yang semuanya di bawah controlling Allah pasti. Pasti ada yang mengontrol. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup itu membuat kita apa? Yakin tentang eksistensi Allah, keberadaan Allah. Bersaksilah kita di situ. Ya. Bagaimana Allah gambarkan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sungguh kami ciptakan manusia itu, ya ini manusia yang ketiga ya. Manusia yang pertama itu min turab, min ruhillah, kemudian min sulalatin min tin. Min turab Nabi Adam, ya min ruhillah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kita ini ya min sulalatin min tin. Dari saripati tanah kita ini semua, ya. Ya kita makan kangkung, makan nasi, ya, makan telur, makan gulai, makan daging, itu kan semuanya nggak ada yang terlepas dari unsur tanah semuanya ya. Min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian masuk ke dalam tubuh kita, ya. Diolah atas izin Allah SWT dalam tubuh kita, sebagian menjadi energi protein tubuh kita, sebagian lagi menjadi nutfah, sperma, kemudian fi qarari makin, kemudian dengan proses biologis kita tumpahkan di tempat yang kokoh, rahim istri kita misalnya, ya, fi qarari makin. Setelah berada di situ, apa kata Allah? Allah gambarnya itu, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah wa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhama fa kasawnal 'idhama lahma. Nutfah tadi menjadi gumpalan darah, menjadi daging, menjadi tulang, tulang dibungkus daging. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah sebaik-baik pencipta. Lihat kita ini, lihat tubuh kita itu. Ah, udah cukuplah kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi menjawab ketika ditanya oleh seorang pemuda tentang Islam. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ketika kita sudah bersaksi, sudah mengakui, sudah ikrar kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pembawa risalah Allah, maka maaf, nggak ada syariat lain selain syariat Nabi Muhammad yang harus kita kerjakan. Ya, nggak ada syariat lain kecuali syariat Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu membaca lembaran-lembaran Taurat, ya, ditegur oleh Nabi, nggak cukup itu. Kitab yang putih bersih, ya, ini Al-Quran, menjadi petunjukmu. Lau kana muhayyan ma wasi'ahu ila tiba'i. Kalaulah Musa itu hidup sekarang ini, wahai Umar, tidak ada kelapangan buat dia kecuali dia menjadi pengikutku, kata Nabi SAW. Ya. Maka besok Isa pun demikian. Bukan membawa risalah, tapi dia akan meluruskan penyimpangan atas nama dirinya. Ya. Itu yang bisa kita lihat di surah Al-Maidah, ya. Beliau mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-Maidah ayat 116. Ya. Jadi Nabi Isa itu turun besok bukan sebagai rasul pembawa risalah, enggak. Ya. Membawa kabar, meluruskan tuh, ya, apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikutnya. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ini ayat ini kawan-kawan juga ngebantah menunjukkan kekafiran salah satu sekte Nasrani. Kan ada juga di orang-orang Kristen itu yang menjadikan Bunda Maria itu sebagai ilah buat mereka. Jadi cakep Al-Quran ini, Tritunggalnya kena, Katoliknya kena kalau mau disebut, ya. Mereknya, ya maaf ya orang-orang Kristen, ya, saya ini room internal Islam, saya harus menjelaskan ini masalah akidah, masalah agama. Ya, insya Allah saya menghormatikan sebagai manusia. Nah, kalau ayat ini tentang orang-orang yang mengilahkan Bunda Maria, ya, qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin, kata Nabi Isa alaihi salam, ya.
Maha suci Engkau ya Allah, enggak pantas buat aku mengatakan apa yang bukan hakku, katanya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ya. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya. Engkau Maha mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Kena semua. Ya. Jadi kalau mau menguatkan keislaman kita, perdalam Al-Quran kita. Bukan malah sok-sok open minded, kita membaca kitab suci agama lain yang ada syubhat-syubhat masuk di kepala kita. Ya, percayalah, orang-orang yang murtad itu adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran dengan guru yang benar. Ya. Seakan-akan mempelajari ilmu-ilmu di luar Islam itu ya orang yang open minded. Enggak. Ibaratkan kata kawan-kawan, kita membaca kitab akidah itu, kalau kita membaca kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab mutawwalat adalah kitab-kitab yang tidak ada kaitan dengan akidah, kitab-kitab yang berat, ya, yang kalau tanpa bimbingan bisa mendatangkan syubhat, maka usahakan kalau ada 5 kitab mutawwalat, maka kita harus membaca 10 kitab akidah. Ya. Perumpamaan 10 kitab akidah. Ya paling sederhana, ada kitab paling sederhana memang, tapi di Indonesia agak berat menerima kitab ini. Tapi saya sampaikan ya, Usulus Salasa, Qawaidul Arba, ya Nawaqidul Islam, itu 3 kitab akidah yang cukuplah, jadilah kita pelajari itu. Dalam itu. Aman kita dari sisi akidah. Ya, dari sisi akidah kita kan kembali ke poin pertama, kunci pertama kita mendapatkan syafaat Nabi itu akidahnya harus salim. 3 kitab ini insya Allah akan membuat akidah kita menjadi salim. Hati-hati sekali kita dengan perkara-perkara syirik. Bahkan ketika kita ingin menyesali perkara dunia yang sedang menimpa kita, ya Allah kenapalah, astagfirullah, langsung kita beristighfar. Ya, astagfirullah, astagfirullah. Ya kuatkan aja lah ya Allah ujian ini. Nah selesai. Ya. Ya nangis-nangis dikit itu enggak masalah lah. Kita manusia ya, punya perasaan dan lain sebagainya. Yang terpenting jangan membuat kita lemah, apalagi sampai lemah iman kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waliyadzubillah. Kemudian apa? Wa iqamis shalah. Setelah bersyahadat kata Nabi, dirikanlah salat. Coba. Ketika kita bicara ibadah, bicara syariat kawan-kawan, nggak ada yang berat dari syariat Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang berat dari syariat yang sudah Allah berikan kepada kita. Cukup ini kita jaga. Perhatikan. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita, 1 hari 1 malam, ya kawan-kawan dirahmati Allah, hanya 50-60 menit kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ambil cerminan sholat subuh saja misalnya. Ya. Kalau saya membaca ayat tertentu paling 1 rakaat itu 3-4 menit. Kalau ini panjang. Artinya untuk menyelesaikan sholat subuh saja itu paling 10 menit di luar zikir. Ya. Kan kita sebenarnya kan habis sholat subuh itu kan nggak ngapa-ngapain, dah zikir nggak masalah. Ini kita ambil waktu sholatnya saja. 50-60 menit saja. Nggak banyak Allah minta kita itu. Allah udah kasih 24 jam. Abdul Malik, setengah jam aja jadilah kau ngadap aku. Habis Al-Fatihah kau baca kulhu, nggak masalah. Ya. Habis Al-Fatihah kau baca Al-Kautsar, nggak masalah. Yang penting penuhi hakku sebagai Rabbmu. Karena apa kawan-kawan? Apa jawaban Allah ketika kita menjawab, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jawaban apa? Jawaban Allah apa saat itu? Ya. Aku sudah mendapatkan apa yang aku dapatkan dari hambaku, maka hambaku berhak mendapatkan apa yang harus dia dapatkan. Ya. Ya. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kalau baca Al-Fatihah itu jangan jangan cepat-cepat, ya. Slow motion.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamidani abdi. Jawaban Allah. Hambaku telah memujiku. Sebentar ya, istri manggil. Istri manggil sebentar ya. Siap Ustaz. Suara saya kekencengan ya. Maaf ya. Cek. Halo. Aman Ustaz. Aman ya. Suaranya kencangan kayaknya. Ya, biasalah Ustaz, biasa kok. Lebih tegas kalau malam ini Ustaz, lebih tegas. Ya saya lanjut, mana tadi? Ustaz. Gimana Ustaz? Saya mana tadi? Sampai pembahasan apa tadi Ustaz itu ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, benar-benar Ustaz. Sampai di Oh iya. alhamdulillahirabbil alamin Ustaz. Baik. Iya, jadi ketika kita sholat itu Allah menjawab sama bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamidani abdi. Ya. Alhamdulillah. Khair. Sholat itu nggak sampai 1 jam. Ya, kalau kita posisi kita sebagai makmum ya, sebagai makmum. Kalau sebagai imam ini terkadang kan zikir dulu gitu ya. Lama lah, ya. Lama lah seperti itu. Intinya sholat jangan ditinggalkan kawan-kawan dan jangan dilalaikan. Ya. Makanya kita itu kalau punya masalah hidup, ya, yang harus kita koreksi itu sholat kita. Ya. Kalau sholat kita bermasalah, hidup kita bermasalah. Dalam satu hadis itu, orang-orang yang selalu menunda-nunda waktu sholatnya, maka Allah akan apa? Akan diakhirkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang diakhirkan? Nah, misalnya yang belum juga punya keturunan, ya, atau yang belum juga menikah, ya coba cek sholatnya, ya. Makanya akhirnya diakhirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam ini ngajak kita itu untuk selalu introspeksi diri, muhasabah. Qad aflaha man zakkaha, ya. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa ya berusaha untuk membersihkan dirinya dengan cara bermuhasabah, ya. Nih, dari 24 jam yang Allah berikan itu hanya 1 jam lah maksimal kita. Allah minta kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari 1 tahun 360 hari yang Allah berikan kepada kita, Allah hanya minta kita 30 hari untuk berpuasa di bulan Ramadan. Khair, lihat 12 bulan Allah kasih, Allah cuma 1 bulan ya yuk puasa. Ya. Masa enggak kita kerjain 12 bulan tuh kita kenyang tuh loh. Minta nih. Allah minta nih sebulan aja. Wa tasumu Ramadan kata Nabi yang ketiga ya, punten ya. Tadi salat yang ketiga kata Nabi kepada pemuda ini. Wa tasumu Ramadan, kau berpuasa. Kau berpuasa kata Nabi di bulan Ramadan. Cuman 30 hari, 1 bulan kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu syariat, dan setiap syariat pasti ada hikmah kawan-kawan. Kawan-kawan, kalau kita belajar agama secara sistematis, kita akan melihat di seluruh kitab-kitab para ulama itu, kitab-kitab fikih itu, ketika hukmuha, hikmatuha, wa fadluha,
Pasti 3 poin ini nggak ada di dalam kitab tersebut. Apa? Hukum syariat, hikmah syariat, dan keutamaan syariat tadi. Coba kita kembali ke hukum sholat. Hukum sholat secara hukum wajib. Secara hikmah apa? Tutahhirun nafsa wa tuzakkiha. Membersihkan diri kita dan mensucikan diri kita. Sedangkan wa fadluha, keutamaan dari sholat itu apa? Menggugurkan dosa-dosa setiap hari. Ya. Karena apa? Nabi SAW dalam hadis ya, riwayat Bukhari, itu dikatakan perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti seseorang yang di depan rumahnya itu terdapat sungai, di depan pintu rumahnya terdapat sungai yang airnya bersih dan jernih. Kira-kira orang tersebut mandi 5 kali di sungai tersebut. Kira-kira hal tarawna min darni. Ya, kira-kira apakah bakal terlihat daki di dalam tubuhnya? Para sahabat mengatakan la syai', tentunya tidak. Ana menerjemahkan daki ya, kotoran, karena kan mandi itu kita bersihin daki ya. Ya. Kemudian kata para sahabat la syai', itulah tentunya tidak ya Rasulullah. Seperti itulah salat. Itulah salat. Allah membersihkan diri kita dengan sholat tersebut seperti orang yang mandi di sungai tadi 5 kali sehari semalam. Rugi kita tinggalkan sholat. Kalau kita ngerasa diri kita pendosa, kerjain sholat. Tinggalkan. Asyar itu kunci amal. Ya. Barang siapa meninggalkan yang suka ninggalin sholat, apalagi sholat asar, tertolak amal-amal kita seharian itu. Ya. Jadi jangan dibayangin ancamannya kawan-kawan. Bayangin itulah bentuk kedisiplinan dalam Islam. Ya. Islam yang mengajarkan kedisiplinan, diatur sedemikian rupa. Itu kenapa kemudian Imam Ibnu Katsir itu mengatakan, ya kalaulah Al-Qur'an itu hanya surah ya, sudah cukup kata Imam Ibnu Katsir. Demi masa. Ya demi masa. Waktu kan? Ya, waktu. Suruh menghargai waktu kita. Harus jelas. Asar jangan ditinggalin. Kerjain. Sehingga disiplin waktu kita. Ya. Teratur hidup kita. Khair. Kembali lagi, ya, itu kita akan bicara sholat. Bicara puasa, hikmahnya apa tadi? Secara hukum wajib, secara hikmah, tubuh kita sehat, keutamaan, dosa-dosa pun berguguran. Ya, maka sebenarnya samudra ampunan dari Allah itu sangat luas, kawan-kawan. Gak terhitung, ya. Gak terhitung samudra ampunan Allah itu, rahmat Allah gak terhitung. Kita ini kadang-kadang putus asa dari rahmat Allah, terus kita murtad, sok-sok jadi ateis, ya, sok-sok jadi ini itu biar dianggap si paling open minded. Bilang aja putus asa dari rahmat Allah, selesai. Atau bilang aja malas menjalankan syariat. Nggak ada yang berat kok. Ya. Ada 24.434 jalan menuju surga, 1.723 jalan menuju neraka. Coba. Banyakan mana coba? Allah menyediakan 24.434 jalan menuju surga dan hanya 1.723 jalan menuju neraka. Allah kasih kita akal tuh kan, mikir mau masuk surga atau neraka. Kita malah pilih jalan neraka.
Terus ketika kita tenggelam dengan kemaksiatan, kita nyalahin Allah. Ya, Allah yang sudah membuat aku seperti ini. Kalau kata orang Jambi, pala utak kau. Ah, tuh kalau kata orang Jambi. Ya. Kau dikasih akal, bukan dipakai untuk mikir, malah nyalahin orang. Ya. Allah udah ngasih hidayah sepanjang hari, hidayatul am, hidayatul dilalah, ya, hidayatul taufik. Ya. Khair. Ini puasa, watasumu Ramadan. Ibadah, hanya puasa itu saja sudah cukup. Gak perlu Senin Kemis, gak perlu Ayyamul Bid, gak masalah. Ya. Gak masalah. Selagi kita konsisten dengan amaliyah tersebut. Dari seumur hidup yang Allah berikan kepada kita, kawan-kawan, hanya sekali saja Allah minta kita naik haji. Itu pun bagi yang mampu. Ya. Bagi yang mampu. Artinya nggak ada paksaan di situ. Ya. Karena Allah tahu nggak semuanya mampu. Mampu secara fisik, mampu secara finansial, ya, jasmani rohani lah, ya, harta termasuk jasmani itu, termasuk fisik. Bagi yang mampu. Kemudian dari banyaknya harta yang kita miliki, Allah nggak minta 10% dari kita. Allah hanya minta 2%, 2,5%. Dan itu pun ketika sampai haul dan nisabnya. Ya. Sudah sampai haul dan nisab. Sampai haul artinya sampai setahun. Sampai nisab paling kecil seharga perak. Kalau dibulatkan berarti 7 juta, kawan-kawan. Misalnya Rian atau guru cek rekening saat ini ada 7 juta, ada 8 juta. Bertahan nih sampai bulan November tahun depan, hartanya pas dicek November tahun depan tetap segitu, wajib tuh dikoin 2,5%. Misal 8 juta, 2,5%. Ya. 200.000 cuman. Ya enggak sih? Maaf, matematika saya agak bermasalah. Iya. Iya, pas. 200.000 cuman. 8 juta tuh. Cuman koin 200.000, berat. Beli rokok habis berapa bungkus itu coba. Ya. Itu kasih ke tempat yang produktif mendatangkan pahala. Di mana? Pondok tahfiz, ya, panti asuhan. Itu contoh sedekah produktif, kawan-kawan. Yang produktif mendatangkan pahala buat kita. Karena apa? Karena amaliyah yang paling cakep itu adalah amaliyah yang beri makan orang. Maka mentraktir kawan itu adalah amal soleh. Ya. Mentraktir kawan, misalnya Rian jalan-jalan sama Tristan. Rian yang mentraktir Tristan misalnya. Atau sebaliknya. Traktir guru misalnya. Ya. Masuklah makanan itu ke dalam tubuh guru. Guru sholat, guru ibadah, kita dapat pahalanya. Ajib. Ya. Dan usahakan makanan itu makanan yang terbaik. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbih. Memberi makanan terus makanan yang kita sukai juga. Ini jangan kita bersedekah makanan yang tidak kita sukai, ya. Tidak boleh. Makanan itu makanan yang kita suka. Ya. Kita suka sushi, kasih sushi. Jangan makan tidak enak. Bukan hanya makannya, kemasannya juga harus bagus. Ya, terkadang saya prihatin ya. Ada orang sedekah makanan ke pondok-pondok gitu. Tapi kemasannya tuh dikardusin kayak gitu kan. Sementara kuenya tuh kue-kue basah gitu kan. Kan jadi enggak menarik gitu loh. Ya. Dia tuh kata-kata Allah tuh, wa yut'imuna ta'ama ala hubbih. Miskinan wa yatiman wa asiro. Kepada orang miskin, yatim dan wa asiro. Wa asiro ini tahanan, kawan-kawan. Jadi di masa Nabi SAW itu kan banyak tawanan perang ya. Nah banyak tawanan perang itu nggak diapa-apain. Dikasih makan yang terbaik. Apa yang dimakan oleh kaum muslimin saat itu tidak dimakan mereka.
Beda kan dengan penjara-penjara di masa ini, para tahanan dikasih makan kayak makanan bebek gitu ya. Saya pernah lihat kangkung diubek-ubek kayak gitu ya. Makanya banyak yang masuk Islam saat itu kan, para tawanan perang itu. Kita lihat saja lah Bani Khinzir ya, Israel laknatullah itu ya, yang ketika tawanan dibebaskan kan, ketika mereka dibebaskan kan full senyum semua, karena memang Islam melarang berbuat zalim itu kawan-kawan, dilarang. Padahal mereka itu agamanya bukan agama Islam, tapi tidak boleh kita zalim. Ketika musuh sudah angkat tangan, sudah hands up, nggak boleh kita zalim ya. Itu hanya kita dengan hawa nafsu itu, ghirah dengan hawa nafsu. Itulah di TikTok ini banyak ingin maju membela agama, punya ghirah, katanya alasan membela agama, tapi dengan hawa nafsu, dengan memaki-maki, dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kotor ya, dan berbicara layaknya orang-orang zindik ya. Orang-orang zindik, ciri-ciri orang munafik itu apa? Lembut, sopan santun. Loh. Kata Nabi ciri-ciri orang munafik itu apa? Berkata dusta, berjanji dia ingkar, diberi amanah khianat. Kok ada yang merubah ciri-ciri orang munafik itu lembut, sopan santun? Apalagi Tristan? Itu kan sudah apa? Hal baik Ustadz. Itu udah mengingkari ya definisi munafik yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini karena apa? Karena ghirahnya tadi dilandasi hawa nafsu, bukan dilandasi ilmu. Kita menghargai ghirahnya. Anda menghargai ghirah, semua membela agama, tapi usahakan ya harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu itu, kawan-kawan, ketika di medan perang ya, panglima orang kafir ini udah tersudut, Sayyidina Ali tinggal nebas lehernya aja tuh ya. Tiba-tiba orang ini ngeludah muka Sayyidina Ali, dibuang pedangnya sama Sayyidina Ali ya, dibuang. Nggak jadi Sayyidina Ali melakukan itu. Kenapa? Ditanya Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa tidak kau teruskan? Aku sengaja sebelum aku mati aku mampu ya meludahi wajahmu. Tadinya emang aku ingin menebasmu, akan tetapi karena kau meludah ke wajahku, aku khawatir yang kulakukan hanya didorong hawa nafsuku. Lihat tuh akhlak yang luar biasa. Apakah Imam Ali munafik? Ya. Nih, gara-gara apa nih? Ya, ghirah yang tidak dilandasi dengan ilmu. Ya. Yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Bagaimana bisa masuk surga orang-orang yang tidak mampu mengontrol hawa nafsunya? Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan mampu menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi kalau kita mau masuk surga itu ya, hawa nafsu kita harus kita kekang ya, sejadinya. Hawa nafsu itu harus ada kawan-kawan ya, harus ada, nggak boleh dihilangin. Kalau hawa nafsu ya tidak ada ya, gimana kita bisa ada saat ini? Kita ada saat ini kan karena ayah dan ibu kita punya nafsu ya. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, kita nggak makan, kita nggak minum ya. Nah, letak kesempurnaan kita dibandingkan malaikat apa? Kita dikasih hawa nafsu, lalu kita mampu mengontrol hawa nafsu tersebut. Ajib. Jadi jangan dibilang malaikat itu makhluk yang sempurna.
Mereka itu gampang taat sama Allah karena mereka nggak dikasih hawa nafsu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita ini yang sempurna nih dikasih hawa nafsu nih. Ya. Sama jin juga dikasih hawa nafsu. Bedanya apa? Kita mampu nih mengontrolnya. Orang yang beriman deh. Allah kasih relnya kawan-kawan. Jadi jangan dibilang nyalah-nyalahin Allah ketika kita tenggelam dengan hawa nafsu kita. Ya. Kalau kita masuk surga tuh. Jadi ghirah itu boleh ada bagus, tapi harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Khair. Lanjut. Ibadah tadi yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nisab yang terakhir ya zakat ya kata Nabi ya. Zakat. Sampai haul sampai nisabnya enggak banyak. Ya. Enggak banyak. Kalau emas ya 100 juta lah minimal. 85 juta. Hitung sajalah 85 gram. 85 gram kali berapa 1 gram emas sekarang nih. Emas ini kan enggak apa namanya? Enggak mengalami apa sih istilahnya tuh? Guruh. Dari zaman Nabi sampai sekarang harga emasnya segitu-segitu aja, enggak ada perubahan. Statis ya. Kaca itulah. Khair. Itulah ibadah-ibadah. Gak ada yang berat kan? Lalu kemudian Nabi ditanya, hal alayya ghairuha ya Rasulullah? Ada gak kewajiban atasku selain sholat, puasa, zakat tadi? La, kata Nabi. Tidak. Illa anta tawa'a. Kecuali kau menambahkannya dengan amalan sunnah. Ya. Amalan sunnah. Sunnah mu'akadah, sunnah ghairu mu'akadah. Bebas. Ya. Kalau mau tuh kata Nabi, ila anta tawa'a. Kalau mau. Ya. Kalau enggak mau apakah berdosa? Tidak. Misalnya besok Kamis nih. Ya. Puasa Kamis misalnya. Ada yang enggak mau puasa besok? Enggak masalah. Enggak berdosa. Tidak berdosa. Bunyi apa tadi ya? Itu Ustaz itu. Eh ini apa itu namanya itu? Aku juga nggak tahu Ustaz itu. Iya. Ada yang lempar itu Ustaz itu ke event-event dari TikTok lah ya itu Ustaz. Jadi ya itu ya apa namanya? Illa anta ta'ah, kecuali kau mau menambahkannya dengan sunnah kata Nabi. Amalan sunnah. Ya, amalan sunnah apa? Salat duha, salat rawatib, salat lail nanti malam. Kalau mau. Ya, enggak ngerjain juga enggak berdosa. Yang penting salat wajibnya dijaga. Illa anta ta'ah, kecuali kau mau menambahkan dengan sunnah. Itu ya. Kunci kedua, ibadah dijaga. Beribadah layaknya ibadah Nabi. Ya. Dan di antara ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi yang harus kita jaga apa? 3 amalan tadi. Salat, puasa, zakat. Ya. Yang paling penting salat dan puasa. Ini yang paling penting. Ya. Di antara 5 rukun iman itu ada 2 yang kalau kita tidak kerjakan dapat menjerumuskan kita ke dalam kekafiran adalah sholat dan puasa Ramadan. Kita nggak bayar zakat, nggak naik haji, itu nggak murtad kita. Nggak dianggap keluar dari agama Islam. Karena apa namanya itu zakat dan zakat dan haji itu ada qorinahnya, harus ada indikasinya apa menjadi wajib. Ya. Kalau haji tentunya bagi yang mampu, qorinahnya. Kalau zakat ketika hartanya telah mencapai haul dan nisab. Nah, puasa dan sholat ini nggak bisa. Ya, nggak bisa kita tinggal apapun kondisi kita.
Ya. Fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Kalau tidak mampu berdiri, shallu qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa ala jambin. Salatlah dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu duduk, baring. Kalau tidak mau baring ya dengan isyarat. Enggak boleh ditinggalin. Kemudian puasa Ramadan. Itu. Jadi enggak ada yang berat. Enggak ada Nabi nyuruh kalau mau selamat baca ini 4444 kali. Rezekinya lancar, baca ini 4444 kali. Kalau mau rezeki lancar itu etos kerja ditingkatkan. Bukan ikuti ajaran-ajaran ya. Bid'ah lah bahasanya itu. Baca ini, baca itu sampai ribuan kali. Siapa yang ngajarin? Nabi enggak ngajarin. Ya. Ustadz, paling tidak suka saya ada pertanyaan, Ustadz apa sih amalan agar lunas hutang? Lu kerja, bayar tuh hutang. Gak usah banyak gaya lu. Ya. Baca apa biar hutang lunas? Hutang lunas dibayar. Gak usah aneh-aneh. Ya. Ayo baca ini biar terbebas dari hutang. Ya. Hutang harus dibayar. Hutang itu nggak ada istilahnya ikatan nasab pernikahan anak beranak, nggak ada. Saudara kakak adik nggak ada. Utang harus dibayar. Ya, siapapun itu. Ya, siapapun itu utang harus dibayar. Kerja, etos kerja itu ditingkatkan. Ya, buka itu surat Hud itu. Biar kita itu ndak iri gitu ya. Kadang kan saya itu prihatin dengan muslim itu. Kita ini udah sholat, Ustadz, kami ini sudah sholat, kita puasa Ramadan, sudah puasa Ramadan gitu. Tapi kok kita tidak bisa seperti orang-orang itu ya, orang-orang kafir itu ya, mereka kaya-kaya, apalagi yang Cina-Cina itu Ustadz. Kaya-kaya mereka, usaha mereka lancar semua Ustadz. Ingat apa kata Allah. Man kana yuridullahu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ya. Mereka itu orang-orang yang punya etos kerja, kata Allah. Jadi orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah berikan kepada mereka itu sempurna. Ketika mereka melakukannya dengan penuh effort, penuh etos kerja yang tinggi. Kita ngaku sholat, kerja malas-malasan, gak disiplin. Di kantor gak amanah. Sholat seperti apa yang kita kerjain? Terus kita nyalahin Allah. Maka terkadang apa ya? Kita ini Islam tapi gak Islami kawan-kawan. Tahu ya? Kita ini Islam tapi kita gak Islami. Catat itu. Indonesia ini Islam tapi gak Islami. Jepang itu kufar tapi Islami. Disiplin, punya kesadaran diri, antri, ya, waktu amat sangat berarti buat mereka. Kita umat Islam janjian jam 8, jam 9 nampak batang hidungnya udah hebat. Ya, kita harus terima fakta ini. Kita yang sudah mencidrai agama kita sendiri. Ya. Kita harus jujur. Ya. Jangan kita kemudian menyalahkan Allah. Aku sudah sholat, aku udah puasa tiap Ramadan, tapi kehidupan aku seperti ini juga di dunia. Etos kerjamu bagaimana? Effortmu itu bagaimana? Allah itu maha pengasih. Tak pilih kasih. Seluruh makhluknya yang bersungguh-sungguh untuk kehidupan dunianya dan perhiasannya. Dan segala perhiasannya. Allah kasih dengan sempurna, kata Allah. Ya, Allah kasih dengan sempurna hasil mereka itu. Ya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia tidak akan Allah rugikan. Itu bentuk kasihnya Allah, kawan-kawan dirahmati Allah. Ya, bentuk kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kan tetapi apa? Mereka hanya mendapatkan usaha mereka itu di dunia saja, ya.
ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan mereka sia-sialah ya apa yang telah mereka usahakan di dunia, terhapuslah apa yang mereka kerjakan. Ya, Allah nggak adil. Ya, adil Allah itu. Ya, jangan dibilang Allah nggak adil. Ada surga dan neraka itu bentuk keadilan Allah. Kalau mereka dimasukkan ke surga juga, ya itu Allah nggak adil. Ahli maksiat dimasukkan ke surga, itu Allah nggak adil itu. Ya, kalau masuk surga ya bertobat, diampuni sama Allah. Ya, kadang kan orang-orang yang mengklaim diri mereka ateis, saya itu kalau memandang ateis Indonesia itu, saya anggap orang-orang yang sedang berproses saja lah. Ya, masih pencarian lah gitu ya, masih pencarian. Karena apa? Apalagi kalau ateis yang kerjanya merecoki agama. Ini memang ateis kasta terendah gitu ya. Karena kalau ateisnya sekelas siapa namanya, Richard Hawking ya, nah itu masih bisa lah kita hargai, karena ada jasanya juga untuk ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Ini kadang ateis lokalnya, apalagi ateis TikTok nih, geli saya kadang ngeliat mereka ini. Kerjanya ngerecokin agama saja, karya nggak ada. Jadi kalian dosa emosi kalau menghadapi ateis di TikTok ini ya, kasih senyum saja ya, anggap aja ada apa namanya, saya tuh kasih simulasi ada CVT-nya gitu ya, simulasinya kucing ngeliatin anjing ngegonggong gitu diliatin aja gitu, biarin orang lagi mengekspresikan dirinya, gak usah dianggapin serius. Semakin dia menghinakan, semakin dia menunjukkan kadar dirinya, kualitas dirinya. Itu saya kalau memandang ateis di TikTok ya kawan-kawan, gak usah diseriusin mereka mah ya. Gak usah bikin kita keluar tanduk ya. Nah, lanjut ya, jadi kita jangan ngerasa bahwa Allah gak adil sama kita ketika orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah kehidupan dunianya lebih baik daripada kita. Kenapa kehidupan mereka lebih baik tadi? Hud 15 tadi. Karena atas kerja mereka yang luar biasa, bentuk kasih sayangnya Allah, bentuk kasihnya Allah, bentuk rahmannya Allah, ya. Maka wahum fiha la yubkhasun. Mereka tidak akan dirugikan, tapi hanya di dunia saja. Nah, kita sebagai muslim, itu kenapa doanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia kita punya etos kerja, ya. Dalam hal akhirat kita jaga ibadah kita kepada Allah. Maka Allah katakan, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunia. Ya. Setelah kita mengerjakan ya apa-apa yang mendatangkan karunia kita di akhirat, yakni pahala di akhirat, wala tansa nasibaka minat dunia. Jangan pernah lupakan nasib kalian di dunia, nasibmu di dunia. Emang kita nggak boleh melupakan nasib kita di dunia ini? Ya, supaya kita bagus hidup kita di dunia, tidak dirugikan di dunia ini, atas kerja kita contoh. Apa kita contoh dari orang-orang seperti orang Cina, orang Amerika, orang Jepang? Etos kerja mereka. Etos kerja itu kan ajaran Islam. Ya. Kita ini teks-teksnya ada, dalil-dalilnya ada. Yang ngamalin itu nggak ada. Yang ngamalin justru mereka. Ya. Makanya kita diobok-obok terus yang umat Islam. Khair. Nah, ini kawan-kawan yang dirahmati Allah. Ya. Jangan ditinggalkan ibadah kita, dan untuk dunia itu nggak boleh kita lupakan. Ya, karena Nabi yang ngelarang. Gitu loh. Ya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Mau baik dunia kita, etos kerja ditingkatkan. Mau baik akhirat kita, etos ibadah kita ditingkatkan. Nah, insya Allah ya,
Ini kunci kedua kita. Ini sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam hal duniawi, beliau sangat menjaga etos kerjanya. Makanya Bunda Khadijah jatuh cinta kepada beliau. Ya. Jadi ini kunci pertama, akidah, berakidah layak Nabi, berakidah, beribadah layak Nabi, beribadah. Yang ketiga, bermuamalah, layaknya Nabi bermuamalah. Ya. Biarkan orang yang tidak ramah, kita lah yang harus ramah. Ya. Kita tidak bisa memaksa orang untuk husnuzon sama kita, tapi kita bisa memaksa diri kita untuk husnuzon kepada mereka. Ya. Kemarin kita sudah belajar soal muamalah, adab terhadap orang kafir. Ya. Kalau adab terhadap orang kafir saja luar biasa seperti itu pelajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak memerangi kita, tidak memusuhi agama kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, maka sikapilah mereka dengan sikap yang baik. Dan itu adalah jalan dakwah fardiyah kita. Dengan sikap baik kita itu bisa jadi mendatangkan hidayah buat mereka. Ya. Itu kepada orang kafir. Maka tentunya ya, kepada seorang muslim juga harus lebih baik lagi, ya. Jangan sampai kemudian kita bermanis-manis muka dengan orang-orang kafir, tapi kita berpahit-pahit lisan dengan saudara muslim kita, ya. Dan selagi hidup di dunia sudah menjadi fitrah, sudah menjadi sunatullah, kita akan menemukan perbedaan. Ya, kawan-kawan, ukhuwah itu bukan karena aku dan kamu sama. Ukhuwah itu hadir karena aku dan kamu saling menghargai. Itu loh. Ya, saling menghargai. Misalnya, Anda tidak sependapat terhadap suatu perkara yang diyakini oleh misalnya Rian, oleh Muhammad, oleh Alex, ya. Bisa hargai saja. Selagi yang kalian sampaikan itu memang tegak hujahnya. Dan ketika menurut anak hujahnya tidak kuat, anak jelaskan, ini loh hujah yang lebih kuat. Nah, selebihnya tidak memaksa. Antum terima syukur, nggak terima alhamdulillah, nggak diterima, ya sudah gitu. Sisanya saling mendoakan satu sama lain. Ya, saudara kembar saja bisa beda kok. Apalagi kita yang lahir dari rahim yang berbeda. Ya, bergaulah dengan akhlak yang baik. Inni bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak. Maka dalam bab muamalah Nabi Muhammad SAW sangat mengedepankan akhlakul karimah kepada siapapun. Ya. Dalam hadis Imam Nawawi itu kata Nabi 3 ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangganya. Mau muslim, mau non muslim, selagi dia tetangga kita, haknya sama. Ya, selagi dia tetangga, haknya sama untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Ya. Misalnya ada teman kita, tetangga kita muslim, bakar sampah. Ya. Tetangga kita yang Kristen, ya, sedang jemur pakaian. Ya. Sedang jemur pakaian, akhirnya pakaiannya kena asap. Proteslah tetangga yang Kristen ini. Ya. Teganian kok bakar sampah, kami kan lagi jemur pakaian, akhirnya mereka ribut. Kira-kira kita bela siapa? Bela yang muslim atau yang Kristen? Kalau kita mengatakan kita bela yang muslim, kita zalim namanya. Kita membela kebatilan itu. Ya. Membela kebatilan. Kita harus ingatkan. Tetangga kita lagi bakar sampah, nanti dulu. Nah, terkadang kalau ini kita lakukan, itu kita sudah menciderai agama kita. Dan mereka itu yang nggak belajar Al-Quran dan hadis akan mengatakan, oh Islam itu seperti itu.
nggak punya hati. Tetangganya jemur pakaian, dia malah bakar sampah. Islam yang kena sama mereka, karena mereka nggak belajar. Lah kita Muslim seharusnya belajar. Ingat tuh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangganya. Dan itu pakai isim nakiroh, umum, ya, bukan tetangga khusus. Ya, apapun agamanya, apapun keyakinannya, tetangga kita hormati. Ya, hormati. Cara mendakwahkan Islam kepada orang-orang di luar Islam itu dengan akhlak, kawan-kawan, dengan sikap, bukan dengan dalil. Ya, bukan dengan dalil. Mereka itu adalah orang-orang yang lapar. Kita berdakwah kepada orang miskin yang kelaparan dengan mengatakan sabar ya. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Nggak masuk barang tuh. Bawa nasi, bawa beras, bawa sembako. Ya. Seperti itu, mereka butuh makan. Nah, kalau orang-orang non-muslim ini, mereka nggak ngelihat itu. Al-Quran dan Sunnah. Mereka lihat Islam tuh lihat kita. Kalau sikap kita buruk, mereka akan menganggap itulah ajaran Islam. Artinya apa? Kita sudah menjadi noda buat agama Islam ini. Ya. Maka terus belajar. Nih, komal-komal kayak gini, insya Allah menjadi amal jariah. Ya. Apalagi bisa dipotong, bisa disiarkan ulang lagi. Ini kan jadi dakwah yang luar biasa ya. Buat amal jariah kita. Ya. Amin, amin. Kemudian ya, yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Pada saya beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Lagi-lagi tamunya itu selagi dia tamu, mau Islam mau non muslim, ketika dia menjadi tamu kita, maka muliakan dia. Kita berikan apa yang ada, yang tidak memberatkan. Ada kopi, buatkan kopi. Ada teh, buatkan teh. Ya, ada air putih, ya sediakan air putih apa yang ada. Inilah muamalah. Ya, bermuamalah dengan akhlakul karimah. Kalau tiga ini kita pegang dengan baik, insya Allah kita akan menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad pada saat momen syafaatul uzma. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.